Bab 473, Chaiden tidak ada lagi di dunia ini. Melihat Chaiden menangis dan memohon, Marissa merasa simpati kepadanya. Memang benar bahwa dia sangat menyukainya tetapi dia tidak berharap dia menjadi pelakunya yang melukai Jordan. Marissa sangat menyadari kemarahan Martin dan dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Melihat ini, Stefan menendang Chaiden dan menegur dengan marah, beraninya kau menyakiti menantuku. Saya yakin Anda tidak menganggap serius Howard sama sekali. Petik 2. Martin memelototi Chaiden. Mengingat status dan identitasnya, dia tidak perlu mengatakan apapun kepada junior ini sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Jordan dan berkata, Jordan, aku tahu kamu pasti ingin membunuhnya untuk menghilangkan kebencian di hatimu, tetapi masalahnya akan sangat merepotkan jika kamu melakukannya sendiri. Bagaimana kalau kau serahkan padaku? Jordan mengangguk. Dia meminta Lauren untuk meminta Martin datang, justru karena dia ingin melihat bagaimana Martin akan menanganinya. Jika Martin masih baik hati dan berbelas kasih kepada orang yang telah menyakitinya, seperti Marissa yang bahkan ingin menjadikan Chaiden sebagai menantunya, Jordan akan mengabaikan keluarga Howard yang lain mulai saat ini dan seterusnya. Selain Lauren, dia tidak akan mengakui mereka sebagai keluarganya. Kalian semua, enyahlah. Melihat bahwa Martin datang secara pribadi untuk menangani masalah ini dan bahwa Chaiden berlutut untuk memohon padanya. Ayah, Chaiden melukai Jordan karena Hailey Camden. Dia hanya anak-anak, jangan menghukumnya terlalu berat. Namun, Martin berteriak pada Marissa, diam. Sejak Jordan menikahi keluarga Howard, dia adalah salah satu dari kami. Saya tidak peduli perseteruan apa yang mungkin terjadi antara Chaiden Huxley dan Jordan. Karena Chaiden punya nyali untuk mengabaikan keluarga Howard dan menyakiti cucu menantuku, itu jelas merupakan provokasi bagiku. Chaiden dengan panik menyela, tidak. Saya pasti tidak akan berani. Tuan Howard Sir, aku sama sekali tidak bermaksud memprovokasi keluarga Howard. Martin berkata kepada Stefan, beritahu Tuan Craig yang bertanggung jawab atas proyek wawasan untuk mengirim seseorang dengan salinan perjanjian sukarelawan percobaan manusia. Ya, mendengar ini, Chaiden langsung gemetar ketakutan di tempat. Eksperimen manusia. Tidak, saya tidak ingin berpartisipasi dalam eksperimen manusia. Saya tidak ingin menjadi tikus lab. Saya masih ingin hidup sehat. Howard Sir, tolong kirim saya ke penjara. Aku memohon Anda. Saya bersedia masuk penjara selama 20 tahun. Tidak. Aku ingin berada di penjara seumur hidup. Martin mengabaikannya. Jordan mengangguk berterima kasih. Pendekatan orang tua ini sangat disukai Jordan. Chaiden hampir menyebabkan Jordan kehilangan penglihatannya kali ini jadi dia pasti harus menyingkirkan ancaman signifikan terhadap hidupnya ini. Dia tidak bisa membiarkannya tinggal sama sekali. Oleh karena itu, Jordan berharap bahwa garis bawah Howard adalah meninggalkan Chaiden tanpa kemampuan untuk menjebaknya lagi. Dengan demikian, pendekatan Martin sangat tepat. Segera, dua orang misterius datang dan memaksa Chaiden untuk menekan sidik jarinya pada perjanjian untuk menandatanganinya, setelah itu Chaiden dibawa pergi. Tidak, Martin Howard, kau bajingan. Dasar, keluarga Howard semuanya anjing. Lauren Howard, kau hanya wanita nakal yang bisa ditiduri siapapun, dasar jalang tak tahu malu. Dan kamu, Jordan Stelle, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Aku akan memotong anggota tubuhmu dan mengebirimu. Aku akan merebut semua wanita yang kamu sukai menjauh darimu. Setelah Chaiden dibawa pergi oleh mereka berdua, dia mengatakan banyak hal yang tidak berperasaan. Mungkin, itu juga kata-kata terakhir yang didengar Jordan dari pria itu. Martin berkata kepada Jordan, saya pribadi akan memberitahu keluarga Huxley. Tidak masalah bahkan jika mereka marah. Mengingat pemahaman saya tentang Arthur Huxley, dia tidak akan berani melawan kita. Apakah Chaiden punya kakak laki-laki? Jangan khawatir, saya juga akan meminta seseorang untuk mengawasi anak itu agar dia tidak mendapatkan yang lain. Kesempatan untuk menyakitimu. Martin telah membuat pertimbangan yang matang. Demikian juga, Jordan sangat senang dengan hasilnya. Terima kasih, kata Jordan. Namun, pada saat ini, Marissa memutar matanya dan menatap Jordan. Merasakan putaran mata ibu mertuanya, Jordan merasa sangat tidak nyaman. Dia bertanya, untuk apa kamu memelototiku? Marissa sangat marah dan dia tidak memikirkan mengapa Jordan bisa melihatnya. Sebagai gantinya, dia langsung membentaknya,
karena aku mau. Kau tidak berguna yang hanya tahu membuat masalah bagi kami dan membuat kami menjadi musuh Husli. Meskipun keluarga Husli tidak akan berani berurusan dengan kita, bagaimanapun juga mereka bernilai miliaran. Jika mereka memilih untuk berurusan dengan kita, secara pribadi, tidak mungkin bagi kita untuk menjaga mereka karena ada begitu banyak dari kita. Bukankah kamu sendiri sangat mampu? Bukankah kau punya banyak bawahan? Hadapi musuhmu sendiri. Untuk apa kamu memanggil kami ke sini? Marissa merasa bahwa Jordan hanyalah menantu laki-laki yang akan segera dia singkirkan dan karenanya, tidak ada gunanya menyinggung keluarga yang begitu kuat demi dia. Namun, saat dia mengatakan itu, ekspresi Marissa tiba-tiba berubah. Tunggu sebentar, Jordan, bagaimana kau tahu kalau aku memelototimu? Kata-kata Marissa membuat Martin, Stefan, dan yang lainnya sangat tercengang ketika mereka menyadari masalahnya. Jordan tersenyum dan menatap Marissa. Aku tidak hanya tahu bahwa kamu memelototiku. Saya juga tahu bahwa Anda mengenakan pakaian berwarna cerah hari ini dengan celana ketat. Anda sudah berusia 40-an dan Anda masih berpakaian seperti anak berusia 20 tahun. Apakah Anda pikir Anda memiliki sosok yang luar biasa? Jordan justru mengolok-olok ibu mertuanya di depan ayah mertua dan kakek mertuanya. Namun, tidak ada dari mereka yang marah sama sekali. Sebaliknya, Martin dan Stefan sangat gembira dan gembira. Mendorong Marissa menjauh, Martin bergerak ke arah Jordan dengan penuh semangat. Jordan, apakah matamu baik-baik saja? Bisakah kamu melihat sekarang? Brad mengerucutkan bibirnya dan mengejek, saya pikir dia tidak pernah buta sama sekali. Siapa yang bisa melakukan slam dunk saat dia buta? Aku sudah tahu itu palsu. 2 hari sebelum pesta ulang tahun, Jordan melakukan dunk saat dia buta, yang membuat Brad sangat terkejut. Jika itu benar, Brad akan benar-benar memuja Jordan sebagai pahlawan. Jordan juga berkata dengan jujur, saya kehilangan penglihatan saya di Houston tetapi saya minum obat dalam perjalanan ke sini dan pulih. Untuk bisa menemukan pelakunya, aku terus berpura-pura buta. Marissa kesal. Hebat, Jordan Stelle, kamu tidak hanya menipu orang lain, kamu bahkan menipu istri dan mertuamu. Apa kau masih memperlakukanku sebagai ibu mertuamu? Jordan menjawab dengan sangat langsung, tidak. Marissa membeku, merasa sangat malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jordan akan begitu jujur. Melihat mereka berdua bertengkar lagi, Lauren memeluk Marissa sambil tersenyum dan menghiburnya, Bu, Jordan tidak menipuku. Dia langsung memberitahuku tentang hal itu. Setelah mendengar ini, Marissa semakin marah. Dia bahkan memelintir telinga Lauren dan berkata, bagus sekali, kamu menjadi putriku. Anda benar-benar berkolusi dengan Jordan untuk menipu saya. Anda membuat saya mempermalukan diri sendiri ketika mencoba memilih suami lain untuk Anda. Petik 2. Meskipun dia tahu bahwa Marissa tidak menggunakan kekuatan apapun, Stefan mengulurkan tangan dan menepis tangan Marissa. Cukup, hentikan omong kosong ini. Bagaimana kamu bisa masih dalam mood untuk peduli tentang hal-hal tidak penting ini saat ini? Martin mengangguk puas. Stefan masih memahaminya dengan baik. Stefan memandang Jordan dan bertanya, Jordan, karena matamu baik-baik saja, apakah itu berarti kamu bisa pergi ke Inggris? Bab 474 ke Inggris. Stefan dan Martin sangat khawatir Jordan pergi ke Inggris secepat mungkin untuk mewarisi bisnis keluarga Stelle dan mempelajari rahasia keluarga. Jordan mengangguk. Ya, aku bersiap untuk pergi ke Inggris bersama Lauren besok untuk menemui kakek. Saat dia berbicara, Jordan memegang tangan Lauren dengan erat. Lauren tampak bahagia saat disebutkan akan pergi ke Inggris. Mendengar itu, Marissa menggerutu. Anak muda, kamu akan pergi besok. Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Bagaimana saya punya cukup waktu? Saya harus mengepak barang bawaan saya, pakaian saya, dan yang lainnya. Stefan, ayo. Pulang sekarang. Tidak ada waktu. Jika saya tidak kembali sekarang, saya harus menghabiskan sepanjang malam untuk berkemas. Marissa bahkan lebih bersemangat daripada seluruh keluarga Howard ketika dia mendengar bahwa mereka akan pergi ke Inggris. Stefan juga sepertinya sudah tidak sabar untuk pergi ke Inggris. Dia dengan cepat berkata, oh, oke. Namun, Jordan memotong. Maaf, aku hanya akan membawa Lauren dan Chloe. Saya tidak bermaksud membawa Anda ke sana. Karena itu, kamu tidak perlu terlalu bingung. Petik 2.
Dengan tingkat efisiensi Marissa, dia akan berebut sepanjang malam jika dia harus meninggalkan negara itu besok. Marissa tercengang. Apa? Hanya Lauren? Martin juga sedikit terkejut. Yah, Jordan, aku sudah lama tidak ke luar negeri. Saya hanya berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk bepergian dan bersantai. Aku ingin bertemu kakekmu dan minum bersamanya. Tapi Jordan tetap teguh. Kakek, kamu tidak enak badan akhir-akhir ini. Tidak baik bagimu untuk melakukan perjalanan jauh. Anda harus istirahat sebentar dulu. Saya akan mengatur pertemuan di kemudian hari. Petik 2. Bukan hal baru jika Martin ingin mengetahui rahasia keluarga Steles. Jordan tidak ingin dia terlalu dekat dengan keluarga Stele. Tegur Marissa. Yordania, aku ibu mertuamu. Anda menikahi putri saya, dan sebagai ibu Lauren, sudah sepantasnya saya bertemu dengan orang tua Anda. Apa hakmu untuk tidak membiarkanku ikut? Putriku sekarang juga bagian dari keluarga Stele. Aku bahkan belum bertemu kakek dan orang tuamu. Sebagai ibunya, bagaimana saya bisa tenang? Bagaimana saya tahu apakah mereka orang baik atau jahat? Petik 2. Marissa juga penasaran dengan Steles. Karena itu, dia ingin pergi ke Inggris untuk bertemu dengan orang tua Jordan. Yang paling penting, dia ingin melihat apakah keluarga Jordan sekuat rumor yang diklaim. Saya percaya Lauren tahu bagaimana menilai orang lebih baik dari Anda. Apalagi Lauren menikah denganku, bukan orang tuaku. Karakter orang tua saya tidak ada hubungannya dengan pernikahan kami, balas Jordan. Apakah kamu bahkan memperlakukanku sebagai ibu mertuamu? Marissa sangat marah. Jordan segera membalas, apakah kamu memperlakukanku sebagai menantumu? Jika saya benar-benar buta sekarang, saya khawatir menantu Anda adalah Chaiden. Dia masih marah pada Marissa karena berusaha mendapatkan suami baru untuk Lauren. Martin tahu bahwa ide busuk Marissa benar-benar membuat Jordan marah. Itu sebabnya Jordan menolak membiarkan keluarga Howard pergi ke Inggris. Apa hebatnya Inggris? Brad mendengus dan pergi duluan. Segera setelah itu, Marissa, Stefan dan Marissa pergi juga. Berjalan keluar dari halaman dan berdiri di depan mobil mereka, Marissa masih marah. Saya tahu bahwa memiliki menantu laki-laki seperti Jordan tidak akan membawa kebaikan bagi keluarga kami. Apa yang tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan tidak mengizinkanku bertemu orang tuanya di Inggris. Bagaimana bisa ada anak yang tidak peka seperti itu? Menurut saya, dia tidak sebagus Chaiden. Martin meletakkan tangannya di belakang punggungnya, merasa senang sekaligus khawatir. Dia senang bahwa Jordan tidak kehilangan penglihatannya. Namun dia khawatir keluarga Howard telah menyinggung perasaannya dan membuatnya kesal. Martin menegur Marissa, cukup. Jika bukan karena desakanmu memilih suami baru untuk Lauren di pesta ulang tahunku, apakah Jordan akan melakukan ini? Sudah berapa kali aku memberitahumu? Yordania sangat penting bagi keluarga Howard. Jangan jadi tidak peka hanya karena masalah Brad. Ini hanya masalah kecil. Apakah kamu senang sekarang? Tak satu pun dari kita diizinkan pergi ke Inggris bersama Jordan sekarang. Petik 2. Kepala Stefan tertunduk sejak dia berjalan keluar rumah. Seolah ada sesuatu yang ada di pikirannya. Setelah Martin masuk ke mobil, Stefan tiba-tiba berkata, "Ayah, aku ingin kembali dan memohon pada Jordan untuk melihat apakah aku bisa pergi ke Inggris bersamanya dan Lauren." Martin sedikit terkejut. Dia tidak menyangka putranya begitu keras kepala untuk pergi ke Inggris. Mungkinkah karena? Marissa berkata, kenapa kamu harus memohon padanya? Anda ayah mertuanya. Jika dia tidak ingin Anda pergi, biarlah. Siapa peduli? Martin melambaikan tangannya. Ayo, diskusikan dengannya. Ya, ayah. Dengan itu, Stefan dengan senang hati berlari kembali ke rumah Lauren. Jordan terkejut melihatnya kembali. Ayah, mengapa kamu kembali? Stefan berkata sambil tersenyum, Jordan, aku datang khusus untuk meminta maaf padamu. Marissa lah yang bersikeras mengundang tuan-tuan muda itu dan membuat mereka tampil di pesta ulang tahun kakekmu, saya tegas. Menentangnya, tetapi Anda tahu bahwa Marissa tidak mendengarkan saya sama sekali. Sebenarnya Stefan dan Marissa sudah bercerai. Mereka tidak memiliki kendali satu sama lain, tetapi Marissa masih dianggap sebagai anggota keluarga Howard. Faktanya, status dan asetnya lebih tinggi dari yang baru Stefan. Istri. Stefan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa membiarkan aku pergi ke Inggris dengan kalian berdua? Tolong,
Izinkan saya bertemu kakek dan orang tua Anda. Lagi pula, Anda menikah dengan putri saya. Biarkan saya bertemu orang tua Anda dan mengenal satu sama lain. Aku juga bisa membantumu menjaga Clue. Lauren jarang melihat ayahnya berperilaku begitu rendah hati. Sebagai putrinya, dia tidak tega melihatnya seperti ini. Dia memegang lengan Jordan dan berkata, "Hubi, biarkan ayah ikut dengan kami." Jordan tahu bahwa Stefan sangat ngotot, mungkin karena Martin telah menginstruksikannya untuk pergi ke Inggris dan menyelidiki rahasia keluarga Stelle. Namun, karena bahkan Jordan sendiri tidak mengenal keluarga Stelle rahasia, dia tidak perlu khawatir Stefan mengetahui apapun. Apalagi, meski Stefan tetap sangat dingin dan menyendiri padanya bahkan setelah menikahi putrinya, setidaknya dia tidak sarkastik seperti Marissa. Dia sudah dianggap tidak buruk. Baiklah, ikut kami kalau begitu, Jordan setuju. Stefan sangat senang. Baik, aku akan kembali dan mengemasi barang bawaanku sekarang. Omong-omong, apakah Anda memesan penerbangan? Minta dikembalikan. Kami akan naik jet pribadi keluarga kami besok. Iya ayah. Sampai jumpa besok. Lauren melambai pada ayahnya dan ayahnya pergi dengan gembira. Melihat betapa bahagianya Stefan, Jordan bertanya, "Sayang, apakah ayahmu punya kenalan di Inggris?" "Kenalan? Kenapa kamu bertanya?" Lauren bingung. Jordan berkata, "Melihat betapa bahagianya ayahmu, aku merasa seperti ada api tua yang menunggunya di Inggris." Lauren memberi Jordan pukulan ringan. "Jangan bicara tentang ayahku seperti itu." Hari semakin larut, dan Jordan serta Lauren masih harus mengemasi barang bawaan mereka untuk perjalanan. Saat itu jam 2 pagi ketika mereka berdua akhirnya selesai mengemasi tas mereka. Clue secara alami ikut. Dia masih enggan untuk tidur meskipun kelopak matanya terkulai. Setelah akhirnya membuat Clue kembali ke kamarnya untuk tidur, Lauren tiba-tiba bertanya, "Hubi, mengapa aku tidak melihat Salvatore selama 2 hari terakhir? Apakah dia akan pergi ke Inggris bersama kita?" Bab 475 Teman Sekolah Universitas Lauren. Jordan telah mengirim Salvatore untuk menemukan Victoria dan mengikutinya keluar dari ibu kota. Namun, setelah meninggalkan ibu kota, Salvatore berhenti menghubunginya. Jordan khawatir terjadi sesuatu padanya. Victoria tidak akan kembali sendirian. Jamie mungkin sudah kembali juga. Sebagai keturunan Steles, Jamie ahli dalam menghindari deteksi. Jika Jamie menyadari bahwa Salvatore mengikutinya, kemungkinan besar dia akan membunuhnya. Jordan tidak ingin Lauren tahu tentang Victoria untuk saat ini, jadi dia berkata, "Salvatore memiliki sesuatu dan dia tidak ada di ibu kota sekarang. Dia akan datang ke Inggris untuk mencari kita nanti." Oke, melihat barang bawaan yang dikemas, Lauren dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dan memposting di media sosialnya. Bulan madu dimulai. Tagar senang. Lauren jarang memposting di media sosial. Saat dia melakukannya, teman-temannya langsung membanjiri postingannya dengan "suka". Jordan terkejut. "Sayang, bukankah temanmu seharusnya tidur? Ini sudah jam 2 pagi, namun kamu masih berhasil mendapatkan begitu banyak suka." Lauren tersenyum malu. Dia adalah dewi teratas di negara ini. Siapapun yang cukup beruntung menjadi temannya di media sosial akan memberikan perhatian khusus pada akunnya. Lauren menunjukkan ponselnya pada Jordan. "Suamiku, jangan cemburu. Kebanyakan orang yang menyukai postingan saya adalah wanita. Beberapa pria semuanya." Jordan tidak membiarkannya selesai menjelaskan. "Baiklah, aku percaya padamu. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda kepada saya." Petik 2. Bagaimanapun, dia telah menikahi Dewi yang begitu cantik. Mustahil untuk mengharapkan dia tidak memiliki pria yang mengikuti akun media sosialnya. Ditambah dengan status tinggi keluarga Howard, bahkan jika orang-orang itu bukan tertarik oleh kecantikan Lauren, mereka masih akan mendambakannya. Saat itu, ponsel Lauren berdering. Jordan dan Lauren terkejut. Siapa yang menelepon jam 2 pagi? Lauren melirik ponselnya dan menyadari bahwa itu adalah Fanny. Fanny adalah teman sekolah dan teman sekamar Lauren di universitas. Mereka cukup dekat selama masa kuliah mereka. Fanny juga dari ibu kota dan pergi ke Inggris untuk menikah. Dikatakan bahwa dia menikah dengan baik. Fanny baru saja mengomentari postingan Lauren, menanyakan kemana dia akan pergi berbulan madu. Lauren baru saja menjawab bahwa dia akan pergi ke Inggris ketika Fanny tiba-tiba menelepon. "Halo." Lauren mengangkat panggilan itu.
Kamu datang ke Inggris untuk bulan madumu. Fanny bertanya dengan penuh semangat. Iya, kamu di London, kan? Mungkin kita bisa minum kopi atau semacamnya. Lauren tahu bahwa Fanny telah pergi ke Inggris setelah menikah dan tinggal di London. Mereka tidak bertemu selama beberapa tahun. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mengejar ketinggalan. Fanny berkata, "Ya Tuhan, hanya kopi. Apakah kamu bercanda? Anda datang ke Inggris. Ini adalah wilayah saya. Aku pasti akan membawamu berkeliling dan menjagamu dengan baik." Jawabannya membuat Lauren tersenyum. Tidak perlu. Kakek suami saya juga di Inggris. Tidak perlu merepotkanmu. Fanny berkata, "Oh, tuan muda misterius dari keluarga Stele, kan? Saya mendengar dari Sarah dan yang lainnya." "Oh ya? Sarah dan Beatrice kebetulan punya waktu luang juga dan mereka ingin datang ke Inggris untuk dikunjungi. Karena Anda di sini untuk bulan madu Anda, saya akan membuat mereka memesan penerbangan dan ikut dengan Anda. Kita berempat bisa mengadakan pertemuan." Petik 2. Lauren, Fanny, Sarah, dan Beatrice semuanya adalah teman sekamar di universitas bergengsi mereka. Mereka bergaul dengan sangat baik dan semuanya sangat cantik. Melihat penampilan saja, Sarah dan Beatrice dapat dianggap sebagai grade A. Fanny adalah grade A+, sedangkan Lauren grade A+++. Karena itu, mereka semua dianggap cantik luar biasa. Hah? Sarah dan Beatrice? Tanya Lauren. Fanny melanjutkan. "Iya, mereka terus-menerus datang ke Inggris untuk mengunjungi saya. Mereka bisa bepergian dengan kalian besok. Jam berapa penerbanganmu?" Lauren menjawab, "Kami akan naik jet pribadi." Fanny tidak terkejut. Dia tahu tentang situasi keluarga Lauren. "Bagus. Saya akan meminta mereka untuk segera mengemasi barang bawaan mereka. Sampai jumpa besok, gadis tua." Lauren ingin mengatakan sesuatu, tapi Fanny sudah menutup telepon. Dia tidak sabar untuk memberitahu dua teman mereka yang lain. Lauren menghela napas. Tapi setelah dipikir-pikir, akan sangat menyenangkan memiliki beberapa teman dekat yang menemaninya. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk bertemu. "Hubi, aku punya teman sekolah di universitas bernama Fanny. Dia pergi ke Inggris setelah menikah dan tinggal di London sekarang. Ada dua lainnya yang disebut Sarah dan Beatrice. Mereka mungkin akan datang ke Inggris bersama kita. Besok? Oke, karena pesawat pribadi itu milik keluarga Howard. Bagaimana bisa Jordan mengatakan tidak?" Jordan berkata, "Tentu saja. Ini akan menjadi reuni universitas untuk Anda. Saya bisa mentraktir mereka makan malam, minum-minum, dan jalan-jalan ketika kami sampai di sana. Namun, harus mengatur agar mereka menginap di hotel. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengikuti kita ke tempat tinggal keluarga. Seperti yang Anda tahu, Steles adalah keluarga yang sangat pribadi. Kami tidak bisa membiarkan orang luar tahu di mana kami tinggal." Lauren mengangguk sambil tersenyum. "Iya, tentu saja." Keesokan paginya, Jordan, Lauren, Stefan dan Chloe tiba di bandara. Chloe sangat bersemangat dan membumbui mereka dengan pertanyaan. "Ayah, bagaimana aku harus memanggil kakekmu? Berapa umur adik bungsumu? Bisakah dia bermain denganku? Apakah ada Disneyland di Inggris?" Jordan membawa Chloe ke pesawat dan dengan sabar menjawab semua pertanyaannya. Begitu mereka naik ke pesawat, mereka mendengar dua suara wanita yang ceria. Lauren. Itu adalah teman sekolah Lauren, Sarah dan Beatrice. Sarah sangat lucu. Dia mungil dan tingginya hanya sekitar 1,5 meter, tapi dia cantik. Beatrice memiliki sosok yang baik, tetapi dia tampaknya tidak mempertahankannya. Wajah. Dia tampak setidaknya 5 tahun lebih tua dari Lauren. Mereka tidak terlihat seperti berasal dari kelompok yang sama di universitas. Sarah, Beatrice, Lauren menyapa teman-teman sekolahnya dengan gembira. "Halo, apa kabar?" Jordan menyambut mereka dengan senyuman. Sarah membalas senyumannya. "Halo, Yordania. Kita bertemu lagi. Kalian akan pergi ke Inggris untuk berbulan madu dan sepertinya kita akan berada di sana sebagai roda ketiga. Kamu tidak keberatan, kan?" Sebelum Jordan bisa menjawab, Chloe menyela, "Tidak apa-apa. Aku juga roda ketiga." Hahaha. Jawaban lucu Chloe membuat semua orang tertawa. Jordan mencubit wajah kecil Chloe dan berkata, "Roda ketiga kecil, aku akan melemparkanmu ke kakek buyutmu ketika kita sampai di Inggris. Aku tidak akan membiarkanmu menggangguku dan ibumu." Beatrice berkata, "Jangan khawatir, Jordan. Kami tidak akan lama menjadi roda ketiga.
Fanny berkata bahwa dia akan secara pribadi menjemput kita dan membawa kita ke bar untuk minum. Setelah kumpul-kumpul kecil itu, kamu bisa membawa Lauren pergi untuk bersenang-senang. Beberapa waktu pribadi, kau akan pergi ke bar. Jordan berpikir bahwa tidak pantas bagi Chloe untuk pergi ke bar. Stefan juga tidak ingin pergi ke bar. Dia berkata, Jordan, mengapa kita tidak membiarkan Lauren bergaul dengan teman sekolahnya dulu ketika kita tiba di Inggris? Sementara itu, Anda dapat membawa saya dan Chloe untuk melihat. Kakek. Bab 476 Selamat datang. Melihat ekspresi Stefan, tidak seperti biasanya dia ingin pergi ke rumah Jordan dan bertemu keluarganya. Jordan mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu dan Chloe ke tempat keluargaku ketika kita sampai di sana. Aku akan menjemput Lauren nanti. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas dan naik ke ketinggian. Jet pribadi keluarga Howard sangat mewah. Agar tidak mengganggu keluarga Howard, Zara dan Beatrice pergi ke bagian lain dari pesawat. Mereka tidak duduk bersama Jordan dan yang lainnya. Setelah puas dengan kopi, Zara dan Beatrice mulai mengobrol. Zara berkata, Beatrice, menurutmu mengapa Fanny bersikeras membawa kita ke Inggris untuk sebuah pertemuan? Saya mempunyai pekerjaan. Banyak hal yang terjadi di perusahaan sekarang dan saya harus menunda beberapa hal pada menit terakhir. Beatrice menjawab, bukankah dia selalu mengganggu kita untuk pergi dan melihat seberapa baik dia hidup sekarang? Fanny adalah orang yang sia-sia. Dia menikah dengan keluarga kaya di Inggris dan dia suka pamer. Tapi kurasa kali ini, dia meminta kita pergi ke Inggris bersama, terutama untuk melihat apakah suami Lauren kaya, kan? Zara mengangguk. Ya, setuju. Fanny selalu mengatakan bahwa suami Lauren adalah pembohong. Dia juga mengatakan bahwa dia dan suaminya telah menyelidiki. Tidak ada stele yang terkenal. Keluarga di Inggris sama sekali. Fanny berencana untuk terbang kembali pada tanggal 1 April untuk menghadiri pernikahan Lauren dan Chris, tetapi dia tidak datang ketika dia mendengar bahwa Jordan adalah pengantin prianya. Sambil mengangkat dagunya ke tangannya, Beatrice melihat ke awan di luar jendela. Saya juga tidak percaya bahwa Jordan kaya. Dia telah tinggal di keluarga Howard. Tempat tinggal sejak menikah. Lauren membeli semuanya sendiri. Sebagai suaminya, dia tidak membawa apa-apa. Zara menyesap kopi. Semuanya akan menjadi jelas ketika kami tiba di Inggris. Pada hari pernikahan mereka, bukankah kakak laki-laki Jordan mengatakan bahwa dia akan memberikan Lauren semua milik mereka? Properti bar di Inggris. Ketika kita tiba di bar, kita akan tahu apakah Lauren benar-benar ratu dari bar scene Inggris. Beatrice tersenyum. Tidak heran Fanny ingin membawa kami ke bar untuk pesta penyambutan kami. Sepertinya dia ingin tahu lebih banyak tentang Jordan. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus nanti. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum mengenakan masker mata dan tertidur. Ted mengambil 10 jam untuk penerbangan mereka untuk mencapai London. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Oh, aku akan pergi ke rumah ayah. Chloe melompat-lompat dengan gembira. Berjalan perlahan. Jordan memegang tangan Chloe dan dengan hati-hati menuntunnya menuruni tangga. Yang lain juga perlahan menuruni tangga dengan barang bawaan mereka. Saat mereka turun, mereka segera melihat lebih dari 10 Rolls-Royce menunggu mereka. Semuanya adalah Rolls-Royce putih edisi terbatas, masing-masing bernilai lebih dari $1 juta. Zara dan Beatrice benar-benar terpana oleh pemandangan itu. Ya Tuhan, begitu banyak Rolls-Royce putih. Jangan bilang semua Rolls-Royce putih di dunia telah berkumpul di sini. Betapa luar biasa. Keluarga Stelle memang murah hati. Stefan berkata kepada Jordan dengan gembira, Jordan, kakekmu terlalu baik. Dia mengirim begitu banyak mobil mewah untuk menjemput kita. Namun, Jordan sedikit mengernyit. Kakeknya adalah orang yang rendah hati dan tidak mungkin baginya untuk mengatur sesuatu yang begitu mencolok. Ada begitu banyak Rolls-Royce, dan semuanya berwarna putih. Lauren tersenyum bahagia juga. Dia merasa bahwa dia dihargai. Dia bahkan mengeluh kepada Jordan, kamu berbohong kepadaku kemarin ketika kamu mengatakan bahwa kakekmu akan beri kami sambutan yang sederhana. Pada saat ini, seorang wanita jangkung turun dari salah satu mobil putih. Wanita itu terlihat sangat mengesankan. Dia mengenakan kacamata hitam, rok pendek dan sepatu hak tinggi merah muda. Hei, bukankah itu Fanny?
Saat wanita itu muncul, Zara dan yang lainnya segera. Bab 473, Chaiden tidak ada lagi di dunia ini. Melihat Chaiden menangis dan memohon, Marissa merasa simpati kepadanya. Memang benar bahwa dia sangat menyukainya tetapi dia tidak berharap dia menjadi pelakunya yang melukai Jordan. Marissa sangat menyadari kemarahan Martin dan dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Melihat ini, Stefan menendang Chaiden dan menegur dengan marah, beraninya kau menyakiti menantuku. Saya yakin Anda tidak menganggap serius Howard sama sekali. Petik 2. Martin memelototi Chaiden. Mengingat status dan identitasnya, dia tidak perlu mengatakan apapun kepada junior ini sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Jordan dan berkata, Jordan, aku tahu kamu pasti ingin membunuhnya untuk menghilangkan kebencian di hatimu, tetapi masalahnya akan sangat merepotkan jika kamu melakukannya sendiri. Bagaimana kalau kau serahkan padaku? Jordan mengangguk. Dia meminta Lauren untuk meminta Martin datang, justru karena dia ingin melihat bagaimana Martin akan menanganinya. Jika Martin masih baik hati dan berbelas kasih kepada orang yang telah menyakitinya, seperti Marissa yang bahkan ingin menjadikan Chaiden sebagai menantunya, Jordan akan mengabaikan keluarga Howard yang lain mulai saat ini dan seterusnya. Selain Lauren, dia tidak akan mengakui mereka sebagai keluarganya. Kalian semua, enyahlah. Melihat bahwa Martin datang secara pribadi untuk menangani masalah ini dan bahwa Chaiden berlutut untuk memohon padanya. Ayah, Chaiden melukai Jordan karena Hailey Camden. Dia hanya anak-anak, jangan menghukumnya terlalu berat. Namun, Martin berteriak pada Marissa, diam. Sejak Jordan menikahi keluarga Howard, dia adalah salah satu dari kami. Saya tidak peduli perseteruan apa yang mungkin terjadi antara Chaiden Hussein dan Jordan. Karena Chaiden punya nyali untuk mengabaikan keluarga Howard dan menyakiti cucu menantuku, itu jelas merupakan provokasi bagiku. Chaiden dengan panik menyela, tidak. Saya pasti tidak akan berani. Tuan Howard Sir, aku sama sekali tidak bermaksud memprovokasi keluarga Howard. Martin berkata kepada Stefan, beritahu Tuan Craig yang bertanggung jawab atas proyek wawasan untuk mengirim seseorang dengan salinan perjanjian sukarelawan percobaan manusia. Ya, mendengar ini, Chaiden langsung gemetar ketakutan di tempat. Eksperimen manusia. Tidak, saya tidak ingin berpartisipasi dalam eksperimen manusia. Saya tidak ingin menjadi tikus lab. Saya masih ingin hidup sehat. Howard Sir, tolong kirim saya ke penjara. Aku memohon Anda. Saya bersedia masuk penjara selama 20 tahun. Tidak. Aku ingin berada di penjara seumur hidup. Martin mengabaikannya. Jordan mengangguk berterima kasih. Pendekatan orang tua ini sangat disukai Jordan. Chaiden hampir menyebabkan Jordan kehilangan penglihatannya kali ini jadi dia pasti harus menyingkirkan ancaman signifikan terhadap hidupnya ini. Dia tidak bisa membiarkannya tinggal sama sekali. Oleh karena itu, Jordan berharap bahwa garis bawah Howard adalah meninggalkan Chaiden tanpa kemampuan untuk menjebaknya lagi. Dengan demikian, pendekatan Martin sangat tepat. Segera, dua orang misterius datang dan memaksa Chaiden untuk menekan sidik jarinya pada perjanjian untuk menandatanganinya, setelah itu Chaiden dibawa pergi. Tidak, Martin Howard, kau bajingan. Dasar, keluarga Howard semuanya anjing. Lauren Howard, kau hanya wanita nakal yang bisa ditiduri siapapun. Dasar.